Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang berbahagia, kembali kita berjumpa untuk pertemuan yang kedua. Yakni kita akan masuk ke dalam materi. Seperti biasanya kalau kita belajar fikih, maka pasti pada bab pertama itu adalah pada bab taharah. Tentu di saat kita sekolah di SD ataupun di MI, kita sudah mengenal juga taharah. Begitu juga tatkala kita masuk ke SMP atau MTS, kita mengenal juga. Bahkan kita diajarkan taharah. Masuklah kita ke aliyah atau SMA, kita diperkenalkan lagi dengan taharah. Dan kemudian di perguruan tinggi juga kita diperkenalkan taharah kembali. Apa sih pentingnya taharah itu? Ternyata kita akan melihat di dalam kitab Fathul Qorib ini, kita akan mengenal apa sih itu taharah. Nah, coba kita lihat ke sini. Nah ya, nih. At-taharatu. Nah, ini adalah taharah. Nah, apa taharah itu? Taharah itu adalah fi'lu. Nah, fi'lu ini satu perbuatan ataupun pekerjaan. Untuk apa pekerjaan ini dilakukan? Ya, ini adalah ma tustabahu. Nah, yaitu pekerjaan, suatu pekerjaan yang membolehkan dari pekerjaan itu, bihi dengan pekerjaan itu, as-sholatu, kita melaksanakan sholat. Nah, sekali lagi, bahwa yang dinamakan taharah itu, yaitu suatu pekerjaan. Yang mana pekerjaan itu ketika kita lakukan, maka pekerjaan itu membolehkan kita ini melaksanakan sholat. Tentu kalau kita sholat aja dibolehkan, berarti di situ membaca Quran pun boleh. Beribadah lainnya boleh. Sholat duha boleh. Dan lain sebagainya. Karena apa? Di sini membolehkannya sholat. Berarti kita dalam keadaan suci. Seperti apa misalnya pekerjaan itu? Ya ini min wudu'in. Nah, seperti wudu. Pertama wudu. Pekerjaannya adalah seperti wudu. Wa ghuslin. Kemudian yang kedua seperti kita mandi. Nah, itu kan juga pekerjaan. Apa mandi apa? Ada namanya nanti mandi wajib. Ada namanya mandi sunnah dan lain sebagainya. Dan kemudian wa izalati najasati. Yakni menanggalkan menanggalkan najis dari tubuh kita ataupun pakaian kita. Nah, ini ya yang disebut dengan taharah itu adalah satu pekerjaan yang mana kalau pekerjaan itu kita lakukan, maka kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah yang lainnya. Nah, adapun yang akan kita pelajari yang pertama ini adalah alat-alatnya, benda-bendanya yang boleh digunakan untuk taharah itu sendiri. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang air. Di dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan bahwasanya al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha sab'u miyahin. Jadi dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya air, nah ini macam-macam air ya, allati yang yajuzu boleh. Nah, boleh apa? At-tathiru digunakan untuk kita bersuci. Nah, berapa macam airnya itu? Ada sab'u miyahin, ada 7 macam airnya. Nah, kita lihat 7 macam air itu kita sudah mengenal juga
Tetapi kita langsung ambil daripada sumbernya, yaitu kitab Fathul Qarib. Apa saja airnya? Yang pertama adalah ma'us sama'i. Nah, ma'us sama itu apa? Air yang turun dari langit. Seperti biasanya kita melihat ada air hujan. Nah, itu berarti air hujan itu suci serta mensucikan. Kadang kita melihat air itu suci, tetapi belum tentu bisa mensucikan. Salah satu contoh misalnya air kelapa. Air kelapa itu suci, tapi coba untuk bersuci. Itu tidak sah. Kenapa? Karena itu bukan alat untuk bersuci. Air kelapa ini adalah untuk diminum. Contoh misalnya air teh. Air yang jernih, yang masih suci, kita kasih teh. Nggak usah dicampur dengan gula lah. Teh saja misalnya, maka akan berubah warnanya. Apakah air itu tetap suci? Tetap suci airnya. Tetapi tidak bisa digunakan untuk suci. Misalnya mentang-mentang orang kaya, wah, uangnya banyak misalnya. Lalu dia bikin air teh yang banyak. Untuk apa? Untuk dia mandi. Untuk dia berwudu. Nah, maka ini nanti bersucinya tidak sah. Karena apa? Air teh itu digunakan untuk keperluan hari-hari seperti kita minum. Yang kedua, ma'ul bahri. Nah, ma'ul bahri. Nah, itu ya. Ya ini air laut. Air laut itu jangankan airnya ya. Bangkainya pun halal untuk dimakan. Contoh misalnya ada ikan apa, mati ikan itu. Kita ambil, nah, maka boleh untuk dimakan. Oke. Kemudian yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Ma'un nahri. Sungai apa saja? Misalnya kalau di Kalimantan Tengah yang terkenal itu ada Sungai Kahayan, Sungai Barito. Itu airnya bisa untuk bersuci, untuk mandi boleh, untuk berwudu boleh, untuk cuci pakaian juga boleh. Kemudian yang keempat, ma'ul bi'ri. Nah, air sumur. Nah, yang kita gali sumurnya sampai ketemu mata airnya nanti itu adalah boleh digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian ma'ul aini. Ma'ul aini. Nah, yaitu sumber mata air. Misalnya kalau kita melihat di sebuah tempat yang tinggi, lalu ada air terjun. Nah, itu mata airnya itu bisa digunakan untuk bersuci. Mulai mandi, kemudian berwudu, kemudian mencuci baju dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa. Kemudian yang keenam, ma'uz salji. Nah, ma'uz salji itu adalah air salju. Nah, di tempat kita ini di Kalimantan Tengah atau Indonesia itu mungkin di daerah mana yang ada. Nah, ini biasanya di daerah-daerah yang tempatnya itu dingin. Seperti di Cina, kemudian di Jepang, Korea itu biasanya ada tuh ya salju itu. Nah, itu suci ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ma'ul baradi. Nah, apa itu ma'ul baradi? Itu air dingin ya. Nah, kayak misalnya itu di kutub utara dan di kutub selatan itu kan ada air es ya. Itu sudah kalau masih bentuk esnya ya susah kita gunakan. Tapi kalau sudah mencair jadi air, meskipun dingin seperti apapun boleh. Bahkan di Indonesia ada pernah kita menemui, kalau tidak salah itu di Pegunungan Bogor. Itu jam 12 siang aja airnya itu dinginnya luar biasa seperti dikasih es. Padahal itu siang hari, apalagi di malam hari. Maka kita susah untuk mandi itu. Padahal kalau sudah mandi, tubuh pun tetap segar walaupun dingin seperti apa airnya. Nah itu. Nah dari ketujuh air ini, kita bisa menggunakannya untuk bersuci. Bersuci dari mana? Di antaranya yang pertama adalah bersuci daripada hadas. Yang kedua,
dari najis. Nah, hadas itu apa saja? Maka insya Allah nanti kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini cuman diperkenalkan saja bahwasanya yang disebut dengan toharah itu adalah satu pekerjaan yang mana pekerjaan itu kalau kita lakukan maka kita menjadi boleh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu salat sunnah, salat wajib, membaca Al-Qur'an dan ibadah yang lainnya yang menuntut adanya toharah ini. Nah, itu ya. Kemudian selain itu bahwasanya kita perkenalkan tuh kali ini ada alat yang digunakan untuk bersuci, diantaranya adalah air. Ada berapa airnya? Itu ada 7. Nah, kalau nanti menemukan air yang lain itu berarti sudah masuk ke dalam yang 7 ini, tetapi mungkin ada nama lainnya. Atau sudah dicampur dengan yang lainnya, misalnya kayak air Fanta. Tadinya mungkin airnya itu bersih saja, tapi dikasih pewarna. Nah, nanti juga kalau air sudah berwarna, sudah berubah warnanya, apakah masih boleh atau tidak untuk digunakan bersuci? Nanti insya Allah akan kita bahas kepada pertemuan yang akan datang. Mungkin kali ini seperti itu saja, dan tugasnya silahkan ditulis Arabnya, kemudian ditulis artinya di dalam buku. Setelah itu silahkan di-share di dalam grup. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di dalam grup. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.